kembali menyindir. Datuk Hamidin Mohd Amin dan supporter Malaysia sirik melihat timnas Indonesia berhasil lolos semua level Piala Asia. Kabar baik, timnas Indonesia berhasil kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kepastian tim Garuda Muda yang dilatih oleh Nova Arianto itu didapat setelah di laga terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 berhasil menahan imbang Australia 0-0 Putu Panji dan kawan-kawan bertanding melawan Australia di Abdullah Al Khalifa Al Sabah Stadion berakhir dengan tanpa gol, membuat timnas Indonesia mencuri 1 poin. Tambahan 1 poin sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia U17 yang diasuh Nova Arianto untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Indonesia berhasil meraih 2 kemenangan atas Kuwait 1-0 dan Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Sementara itu, Australia amankan tiket ke Piala Asia U17 2025 dengan status juara grup G. Atas hasil tersebut, timnas Indonesia U17 sukses mengikuti jejak timnas senior yang juga lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia U20 ke Piala Asia U20 pada tahun 2025 dan timnas U23 yang sama-sama melenggang di putaran final Piala Asia. Tak hanya itu, salah satu prestasi yang diraih oleh Shin Tae-yong untuk timnas senior adalah Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U23 juga mencatatkan sejarah dengan masuk ke pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sementara itu, 3 tim kuat di ASEAN lainnya seperti Thailand hanya meloloskan timnya ke Piala Asia U20 dan Piala Asia U17. Lalu Vietnam hanya meloloskan 1 kelompok umur, yakni Piala Asia U17. Negara tetangga Malaysia tak mampu meloloskan 1 pun perwakilannya ke Piala Asia dari setiap kelompok umur. Ketiga tim yakni Thailand, Vietnam, dan Malaysia masih harus melakoni babak kualifikasi untuk bisa lolos ke Piala Asia 2027. Komentar supporter sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia meloloskan semua level ke Piala Asia. Jangan terbang tinggi, nanti jatuhnya sakit, tulis fans sepak bola Malaysia. Tim Belanda C, tutur fans. Belanda cabang kedua, hampir tidak ada seorang pun dari liga domestik, komen fans Malaysia. Berapa kali juara AFF untuk Indonesia, komen fans. Semua layak, tapi akhirnya 0 piala juga, paparnya. Berapa banyak piala yang sudah diraih oleh Indonesia, tulis fans. Mengapa Indonesia? Mereka tidak memenangkan apa-apa, jujur saja Kamboja sama bagusnya dalam memenangkan trofi, ucap fans. Indonesia mengikuti jejak Singapura di masa lalu dengan pindah kewarganegaraan dan akan terus melakukan selamanya, tapi dengan imbalan warga di tanah air yang tidak akan pernah makmur, tulisnya. Di lain sisi, media Malaysia soroti Shin Tae-yong yang bawa pemain timnas U22 di ajang Piala AFF 2024. Pekanbaru, riaunews.com. Keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang hanya memanggil pemain-pemain dari kelompok usia 22 tahun untuk menghadapi ajang Piala AFF 2024 mendapat sorotan dari negara tetangga. Sesaat setelah berita soal STA yang bakal memainkan pemain-pemain U22 untuk Piala AFF tersebar di media-media Indonesia pada Sabtu 2 November 2024 siang, media Malaysia pun mulai ikut memantau. Dilansir CNN Indonesia, meski tidak berada satu grup, tetap saja timnas Indonesia menjadi bahasan yang menarik bagi penikmat sepak bola negeri jiran. Stadium Astro memuat berita perihal timnas Indonesia yang akan mengandalkan bakat-bakat muda pada kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Mitsubishi Electric ASEAN Cup 2024, Indonesia mengirimkan skuad U22 yang menampilkan talenta muda lokal.
tulis Stadium Astro sebagai judul dari sebuah berita yang dirilis pada Ahad 3 November pagi. Media tersebut menuliskan alasan pemilihan pemain muda berdasarkan pada Piala AFF yang tidak berada dalam kalender resmi FIFA. Pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan skuad U22 Indonesia akan dibawa ke Piala ASEAN 2024. Menyadari Piala ASEAN bukanlah turnamen yang diatur FIFA, maka akan menjadi tantangan tersendiri untuk menghadirkan pemain-pemain asal Eropa untuk bermain bersama skuad nasional. Dan Tae-yong berencana menggunakan sebanyak mungkin pemain yang bermain di Liga 1 dan memberikan kesempatan kepada pemain yang punya performa meningkat di skuad U22. Tulis Stadium Astro. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan timnas Indonesia akan tampil dengan skuad U22 di Piala AFF 2024. Tim kami akan datang ke Piala AFF 2024 dengan timnas Indonesia U22. Jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, kata STY di Jakarta, Sabtu 2 November. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa sampai ke final. Kemampuan kami sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur, saya berharap bisa masuk final Piala AFF 2024. Ujarnya lolos ke Piala Asia U19 2024 setelah menang atas Kuwait dengan skor 0-1. Raja Isa bin Raja Akram Shah, manajer timnas Malaysia, kagum lihat performa timnas Indonesia U19 U17 2025 dengan mulus melawan Kuwait. Kuwait melawan Indonesia di Stadion Abdullah Al Khalifa, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024, malam AWIB. Indonesia memimpin dengan sundulan Matthew Ryan Baker di menit ke-7. Setelah gol itu, pertandingan menjadi ketat. Di menit ke-25, Daniel Alfredo mendapatkan kartu kuning karena menjegal lawan di tengah lapangan. Sebenarnya, Indonesia lebih suka bermain bertahan, dan pasukan Nova Arianto berusaha menekan lewat serangan balik. Di menit ke-29, Nazrel Alvaro Syahdan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Eksperimen belum menghasilkan gol. Indonesia mulai menekan lebih banyak daripada Kuwait. Namun, serangan Indonesia tidak berbahaya dan skor 1-0 bertahan hingga turun minum sampai babak kedua dan permainan berakhir. Meski timnas Indonesia U17 tampil dengan apik, namun sang pelatih Nova Arianto mengaku bahwa skuadnya belum bermain dengan sempurna. Dan salah satu alasannya adalah karena anak didiknya merasa gugup. Karena itu adalah pertandingan perdana melawan tuan rumah di kandang lawan. Tapi di sisi lain, Raja Isa bin Raja Akram Shah, sang manajer timnas Malaysia, kagum melihat performa timnas Indonesia U17. Anak-anak muda Indonesia punya mental yang bagus. Mereka memang ingin main bola. Pemain tak terpancing provokasi lawan. Ini modal bagus yang harus dilanjutkan hingga masuk senior, ujar manajer timnas Malaysia. Raja Isa memuji semua atribut timnas Indonesia U17 yang merupakan representasi dari keberhasilan timnas senior. Sepak bola Indonesia sudah on the track. Pemain muda U17 ini pasti terinspirasi oleh seniornya. Dalam pikirnya anak-anak muda itu, selanjutnya merekalah yang masuk timnas senior di masa datang. Mindset itu juga sudah dimiliki timnas Indonesia U23. Tuturnya, diketahui timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik.